Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang kesini karena video saya di IG atau di TokTok, selamat, kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang kapal ngedok. Dan ini jarang sekali ya saya ke galangan ini. Ini ada sabuk Nusantara, ada avatar air, pengendali air ini ya, atau dia yang dikendalikan sama air, enggak tahu ya. Jadi di sini ada floating dock ya, salah satu pengedokan di Pontianak yang satu-satunya menggunakan floating dock ya. Floating docknya ada di sini dan ada yang di sono. Tadi saya habis survei kapal ini di sebelah itu. Lalu kita akan bahas di sini. Jadi ini adalah stop block di mana kapal kalau misalnya naik dock diperlukan ya. Pak, itu kan sistem kerjanya dulu lah ya. Saya jelaskan sistem kerjanya dulu. Jadi kapal ini kalau misalnya ada kapal mau ngedok, ini adalah tangki-tangki yang sedang saya injak ini. Yang sedang saya injak ini adalah tangki-tangki balas. Ya mungkin tidak semuanya balas, bahkan wing tank itu bisa dipakai untuk balas. Ya, wing tank itu bisa dipakai untuk balas supaya tenggelamnya bisa maksimal. Karena di bagian tengah ini ada ruang-ruangan pompa. Ya, ada pump room, ada pipa-pipa, jadi tentunya ada void tank. Nah, balok-balok ini atau floating dock ini dulu lah kita bahas. Cara kerjanya yaitu kalau misalnya ada kapal mau naik dock, dia turun. Semua tangki diisi air, maka dia akan tenggelam. Ya, dia tenggelam sampai mungkin tergantung kedalaman dari draft dari kapalnya ya. Misalnya draft kapal ini 5 meter gitu. Maka floating dock ini akan tenggelam sampai dari sini itu kita hitung ya, mungkin sampai ke 10 meter atau 12 meter sana. Dia tenggelam gitu ya. Sampai draft kapal ini masuk ke sini. Ya, dan dia masuk. Lalu kalau udah di posisinya baru dia balasnya dibuang dan dia naik lagi. Nah gitu. Lalu tunggul-tunggul ini fungsinya untuk apa? Kenapa kapalnya tidak langsung ditaruh aja di sini, yang penting bisa naik gitu. Karena kapal itu pada saat ngedok kita perlu banyak pekerjaan. Ini ada koaleng ini, kamu lihat ini. Weh, koaleng. Ya. Jadi pada saat kapal docking itu perbaikannya banyak sekali. Terlebih yang di bagian bawah air. Nah, di bawah air itu ada dua macam, ada yang di lambung, ada yang di sisi, ada yang di bawah. Kalau misalnya langsung ditaruh di sini, maka kita tidak bisa melakukan reparasi atau perbaikan di bagian bawah ketika ada yang perlu diperbaiki. Makanya dibuatkanlah tunggul-tunggul ini setinggi orang bisa duduk overhead ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketinggian tunggul ini itu tidak boleh terlalu rendah, kan yang penting bisa kelihatan bawahnya, bisa diuti Pak. Enggak, kalau misalnya diuti lalu ketebalan platnya dia kurang, maka kita harus replating atau ganti platnya. Nah, untuk mereplating ketinggian itu perlu kita perhitungkan, orang bisa ngelas dari sini. Nah, misalnya begini. Nah, ya. Jadi ketinggiannya ini itu sebisa mungkin saya bisa ngelas begini overhead. Atau mungkin enggak begini juga saya bisa, nah baring ini yang ngelas. Ya. Jadi ketinggian dari balok-balok ini diukur atau dipertimbangkan dengan pertimbangan itu tadi ya. Itu. Jadi ada banyak lah. Jumlahnya berapa Pak untuk satu kapal ini? Nah, itu. Kalau untuk jenis floating dock seperti ini, jumlahnya kita bisa sesuaikan dengan jumlah tulang atau jumlah sekat di kapal itu. Nah, balok-balok ini jumlahnya bisa ya sesuai dengan ukuran kapalnya, ya. Nah, untuk penentuan atau posisi balok-balok ini yang jelas di tengah. Jadi kapal itu, semua kapal itu ada center girder atau killnya. Nah, di kill plate itu ada center girder. Maka ada satu balok yang memang dia disetting di tengah-tengah ya. Disetting bener-bener di center line kapal ya. Itu untuk yang memanjangnya. Kemudian yang di sampingnya itu disetting sebisa mungkin dia berada di side girder atau konstruksi gede yang di sebelah kanan kirinya. Ya, misalnya dia tugboat ya dikenakan ke side girdernya, kalau tongkang juga sama dikenakan ke side girdernya, atau bahkan kapal-kapal kargo gini dikenakan ke side girdernya. Jadi yang pertama itu kena center girder ya di tengah kapal, lalu di sini dikenakan ke side girder. Kalau tidak ada side girder Pak kapalnya, maka pertimbangannya yaitu yang secara melintang-melintang ini diusahakan kena ke web frame atau ke floor. Jangan sampai ini kena ke bukan floor, atau ke misalnya di sini floor, kamu dudukkan di sini. Maka nanti kapal itu akan bottomnya akan deformasi. Jadi ini harus dikenakan ke tulang, baik itu
secara memanjangnya maupun secara melintangnya ya. Seperti itu, Rek. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan dudukan-dudukan itu? Yaitu tadi resikonya dia akan, kita mau memperbaiki kapal malah kapal akan menjadi deformasi ya. Makanya itu setiap kali kapal ngedok itu perlu ada namanya docking plan. Ya, docking plan itu menunjukkan di mana konstruksi kapal itu dan di mana letak stop block ini yang harus disesuaikan ya, sesuai dengan panjang kapal, lebar kapal, kemudian konstruksi kapal itu seperti itu ya. Dan jumlah stop block ini sekali lagi tergantung ukuran kapalnya. Bahkan kalau misalnya kita kapal pendek gitu ya, misalnya kapal panjangnya tongkang ya, saya bicara kapal jenis tongkang, misalnya panjangnya 20 meter kah, 25 meter, itu sebenarnya 6 atau 8 stop block ini sudah cukup gitu. Tapi kalau kapal gede ini karena kita mempertimbangkan penyebaran beratnya ya, tentunya kalau misalnya ada banyak ya dimaksimalkan sebanyak mungkin, dan tentunya juga harus pertimbangan jarak-jaraknya, karena kita tidak boleh terlalu dekat juga, khawatirnya nanti misalnya ada pekerjaan replating yang cukup panjang maka akan kerepotan untuk geser-geser ini. Tapi sebenarnya ini sih bisa kita geser. Misalnya pada saat kita ambil yang paling banyak di sana lah ya, pada saat kita dock lalu kita replat UT kapalnya, lalu dia ada diketahui bahwa kapal itu perlu replating gitu ya, replating. Lalu pada saat replating ternyata yang dipotong itu ada melewati ini. Nah, itu yang dibuka itu kayunya ini. Makanya tidak ada orang membuat stop block itu semuanya pakai beton atau pakai besi, pasti di atas ada kayunya. Supaya apa? Supaya pada saat ini misalnya kena plat yang mau kita potong, kayu ini bisa kita geser, atau paling tidak itu ada palu itu. Jadi kayu ini kita bisa geser ya, sehingga ketika terjadi replating di posisi ini kita bisa buang kayu ini, kita singkirkan kayu ini. Nah, itulah kenapa kalian kalau temui di dok-dok manapun selain beton atau besi biasanya di bawah, tapi kebanyakan sih beton ya kalau floating dock ini ya. Kalau besi dia akan korosif ya, korosi. Nah, di atasnya pasti ada kayu. Gunanya yaitu untuk mengatur posisi ya. Kalau misalnya kapalnya rata sih bisa rata. Kalau misalnya kapalnya ada rise of floor-nya, jadi antara tengah dan samping itu ketinggian bottomnya beda, maka di sini perlu ditambah kayu lagi. Jadi misalnya di bagian tengah itu cukup 2 buah balok ya. Di sini karena kapalnya miring, di sini perlu dikasih balok lagi, itu bisa. Dan di atasnya disesuaikan dengan bentuk badan kapalnya. Gitu, Rek. Ya. Jadi ini adalah floating dock yang sedang tidak ada kapalnya. Dan untuk teman-teman yang kapalnya perlu dock space, enggak tahu ya ini memang sedang tidak ada kerjaan atau sedang nunggu kapalnya yang mau ngedok ini datang ya. Karena mereka pengedokan seperti ini biasanya sudah ada orderan di tanggal ini itu sudah ada orderan, dan mungkin nunggu kapalnya datang atau nunggu kapalnya apa gitulah, sehingga floating docknya ini dalam kondisi kosong seperti ini. Tuh ya, itu wing tank ya, wing wall, dan kalian untuk detailnya di dalamnya itu, dalamnya sana itu kalian bisa nonton video saya di YouTube di video yang lainnya kalian lihat. Saya pernah ajak masuk sampai ke dalam situ ya. Kalian searching aja floating dock Taman Ship DC gitu ya. Di situ akan ada satu thumbnail yang kalian bisa klik dan kalian bisa nonton. Saya ajak masuk ke ruangan-ruangan itu sampai ke dalam tangki-tangki ini ya. Oke, kita selesai sampai di sini. Oke ya, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan tanyakan di TokTok juga boleh, nanti saya buatkan videonya. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.